Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video teori graf. Pada kesempatan ini, saya, Mali Hasan, akan menjelaskan teorema 10.1.2 yang ada di buku Reinhard-Distel Graph Theory. Teorema ini juga dikenal dengan sifat Erdos Theorem. Bunyi teorema ini adalah jika G graf K connected dengan minimal ordernya 3 dan alfa G kurang dari atau sama dengan K, maka G Hamiltonian. Apa itu alfa G? Jadi alfa G ini adalah kardinalitas maksimum dari independen set yang ada di graf G. Oke, langsung saja kita ke buktinya. Untuk K yang sama dengan 1, maka graf yang satu connected dan memenuhi kondisi alfa G kurang dari atau sama dengan 1, maka graf G-nya adalah harus graf lengkap dan minimal harus 3 titik karena sesuai dengan syarat di teoremanya. Mengapa harus graf lengkap? Andaikan bukan graf lengkap, maka terdapat 2 titik, katakanlah U dan V, di mana U dan V tidak saling bertanda. Artinya, kita akan mendapatkan kardinalitas maksimum dari independent set itu akan lebih dari atau sama dengan ini, kardinalitas dari U dan V. Itu minimal. Dan ini tidak sesuai dengan syarat yang diminta, yaitu alfa G-nya harus kurang dari atau sama dengan 1. Jadi untuk K yang sama G-nya harus lengkap. Dan karena G-nya harus lengkap, maka akan membuat siklus dengan panjangnya itu sama dengan order G. Dengan kata lain, graf G-nya itu pasti Hamiltonian. Jadi untuk K sama dengan 1, itu sudah selesai. Kemudian kita asumsikan berikutnya untuk K yang lebih dari atau sama dengan 2. Nah, karena K lebih dari atau sama dengan 2, atau kita punya graf G-nya itu lebih dari 1, connected, maka G-nya itu memuat siklus. Karena apabila G-nya tidak memuat siklus atau G-nya itu asiklis, maka G-nya itu adalah pohon. Sedangkan pohon itu hanya satu connected atau tidak 2 connected. Jadi G-nya mau tidak mau harus memuat siklus. Sehingga kita sekarang bisa memisalkan C itu adalah siklus yang ada di G dengan panjangnya itu maksimum. Untuk mencapai bukti ini, kita akan menggunakan kontradiksi, yaitu kita andaikan bahwa C bukan siklus Hamilton. Ya. Nah, kita punya graf G itu K connected. Berdasarkan sifat-sifat atau teorema-teorema yang sudah kita pelajari dahulu, maka derajat minimum dari G itu harus minimal dari K. Kita akan menggunakan proposisi 131 ini. Jika G graf dengan minimal derajatnya itu 2, maka G akan memuat siklus dengan panjang minimal derajat minimum dari G ditambah 1. Jadi kalau kita punya derajat minimum dari G itu minimal K, maka siklus C tadi itu akan panjangnya minimal K plus 1. Nah, selanjutnya kita akan meninjau komponen dari graf G dikurangi VC. Jadi misalkan H itu adalah komponen dari G dikurangi VC, kemudian kita misalkan S, itu ada di VC, di mana titik-titik di S ini memiliki tetangga yang ada di titik-titik di komponen H tadi. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kita punya VC yang ini, kemudian S di sini, S ini isinya titik-titik yang punya tetangga di H. Jadi, seperti ini ilustrasinya. Oke, lanjut. Nah, karena kita punya graf G, K connected, dan order dari G itu haruslah minimal K plus 1, maka kardinalitas dari S itu harus lebih dari atau sama dengan K. Mengapa? Jika tidak, yaitu kardinalitas S kurang dari K, kurang dari K, maka mungkin seperti ini ilustrasinya, ini S, isinya S1 hingga S paling banyak K-1, kemudian di sini H, S1 punya tetangga di sini, dan seterusnya. Maka apabila kita ambil S1 hingga S yang terakhir SK-1 ini, maka G kurangi S itu akan tak terhubung. Artinya G itu
tidak connected. Jadi mau tidak mau, kardinalis dari S itu harus minimal K. Oke, selanjutnya saya punya klaim yang pertama, yaitu tidak ada dua titik di S, itu yang dapat diurutkan pada siklus C. Andaikan ada dua titik yang ada di S, katakanlah SI dengan SI plus 1, itu bisa diurutkan, yaitu seperti ini. Jadi kita punya C di sini, dan SI dan SI plus 1 ini bisa diurutkan. Nah, perhatikan bahwa SI akan punya tetangga di H, katakanlah HI. Sedangkan SI plus 1 akan punya tetangga, katakanlah HI plus 1. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka kita akan mendapatkan siklus yang berangkat dari SI ke HI. Nah, karena H ini komponen, jadi H itu adalah subgraf terbesar yang connected. Jadi, antara HI dengan HI plus 1 akan ada lintasan yang menghubungkannya, karena H itu connected. Jadi kita bisa mendapatkan lintasan ini HI ke HI plus 1, kemudian HI plus 1 di sini ke SI plus 1, kemudian kita lintasi ini, jadi kita akan punya siklus ini, punya siklus di sini, siklus katakanlah C aksen gitu ya. Jadi C aksen ini adalah C min SI plus 1 ditambah SI HI, kemudian lintasan yang menghubungkan HI plus 1 tambah HI plus 1 SI plus 1. Jadi siklus ini panjangnya lebih dari panjangnya siklus C. Ini kontradiksi dengan bahwa C ini adalah lintasan dengan panjang maksimum yang ada di D. Jadi klaim satu ini benar bahwa tidak ada dua titik di S yang dapat diurutkan pada C. Oke, selanjutnya misalkan T itu himpunan semua titik yang ada di VC, titik T yang ada di VC, sehingga T itu adalah tetangga yang searah jarum jam dari suatu titik dari S. Kalau diilustrasikan, jadi T1 itu anggota T. Kenapa? Karena T1 di sini adalah tetangga searah jarum jam dari S1 yang merupakan anggota dari S. T2 juga demikian, dan seterusnya. Jadi keanggotaan T seperti itu. Nah, klaim selanjutnya adalah tidak ada dua titik yang ada di T yang saling bertetangga. Andaikan ada T, I, katakanlah T, I, T, J, anggota T bertetangga. Nah, kalau seperti ini, nah ini contoh ilustrasinya. Kalau kondisi ini benar, maka kita akan mendapatkan siklus. Kita akan mendapatkan siklus yang mana kita perhatikan bahwa kita akan mendapatkan siklus. Jadi siklusnya berangkat dari SI seperti tadi, SI ke SC. Itu adalah lintasan P, di mana titik-titik internal dari P itu ada di H. Nah, kemudian dari SC ini kita akan ke TI, kemudian dari TI ini ke TJ, terus seperti ini. Jadi kalau kita boleh beri nama lintasan siklus ini di C double aksen itu diperoleh dari C dikurangi TI kurangi SCTJ ditambah
kemudian tambah TITC. Nah, ini adalah siklus di mana panjangnya itu lebih dari panjangnya siklus C. Juga kita boleh kontradiksi dengan pernyataan bahwa si C ini adalah siklus dengan panjang maksimum. Jadi klaim 2 ini benar. Berdasarkan klaim tersebut, karena tidak ada dua titik T yang saling bertetangga, maka T adalah independent set, di mana kardinalitasnya itu akan sama dengan kardinalitas dari S. Mengapa? Karena si T1 diikuti dengan S1, T2 diikuti S2, dan seterusnya. Ya. Jadi setiap kita punya TI, kita akan punya suatu SI yang ya, saling bertetangga ya. Nah, karena kardinalitas dari S minimal K, maka kardinalitas dari T itu minimal K juga. Jadi, kardinalitas dari independent set T ini adalah minimal K. Nah, perhatikan kalau kita bisa pilih T aksen yang merupakan T itu sendiri digabung dengan H untuk sebarang H yang ada di H. Maka kita akan peroleh independent set T aksen. Kenapa merupakan independent set T aksen? Karena setiap anggota di H itu tidak bertetangga dengan anggota di T. Jadi, kita peroleh T aksen ini independent set dengan kardinalitasnya itu lebih dari atau sama dengan K+1. Dan jelas, kalau kita punya ini, maka si alfa G-nya itu akan minimal K+1. Dan ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa delta G-nya itu kurang dari atau sama dengan 1. Jadi, kontradiksi dengan hipotesis yang diberikan. Sehingga kita sudah membuktikan bahwa benar kalau G-nya graf G connected dengan minimal ordernya 3 dan alfa G-nya kurang dari atau sama dengan K, maka haruslah G itu Hamiltonian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.